akan lebih efektif, korupsi akan kurang. Nyatanya frekuensi korupsi bertambah, kualitas nilai nominal korupsi juga semakin besar. Kalau dulu ratusan juta, miliaran, sekarang triliunan, belasan triliun. Bayangkan aja tuh kayak apa. Saya sih belum pernah lihat uang cash triliunan ya. Ternyata padahal udah ada undang-undang, lahirlah undang-undang korupsi, KPK dan sebagainya. Ini faktanya tidak mengurangi korupsi. Saya tidak mengatakan mematikan, tapi mengurangi aja tidak gitu. Maka tumbuh subur, dan tidak hanya di masyarakat, justru di pejabat, di penegak hukum gitu ya, yang harusnya menegakkan kan tadi Mbak Tuti bilang. Tapi mereka justru menjadi peluang, ya gue punya kekuasaan, gue juga bisa kaya dong, kayak yang orang lain, bisa istri gue pamer tas Hermes, apa segala macam lah Mbak. Gimana Mbak Tuti? Ini buat saya memang apa ya, sesuatu yang sangat menyedihkan buat Indonesia. Jadi kita itu sudah punya undang-undang korupsi sejak tahun 57 loh. 57 berapa tahun? 43 tambah 23. 43, 23, 66 tahun. But it doesn't make any difference. Well, it does mungkin, tapi tidak terlalu signifikan ya. Kita sudah lama punya lembaga anti korupsi, penanganan korupsi. Sudah banyak Stranas, ya sudah banyak upaya-upaya lain. Tapi buat saya ini berkaitan tadi dengan yang Anda bilang tadi, apa ya, adanya kesempatan untuk memperoleh harta lebih banyak itu sangat menggoda. Ya karena apa? Karena dibayar seseorang itu kalau melakukan kejahatan biasanya akan melakukan kalkulasi. Kita sebut itu dalam kriminologi sebagai falsific calculus. Dia akan menghitung the cost and the benefit. Kalau saya korupsi segini, benefitnya segini, costnya kira-kira apa ya? Oh, kemungkinan saya akan ditangkap. Nah, dia akan mengupayakan bagaimana supaya tidak ditangkap. Nah, ini yang nampaknya kemudian banyak menulari banyak orang, sehingga kita melihat bahwa korupsi itu tidak berhenti. Kalau Pak Said Apil almarhum mengatakan korupsi itu seperti api. Makin besar apinya, makin besar yang dimakannya. Artinya the higher you are, maka yang kamu ambil tuh lebih besar juga ya. Dan ini yang sangat menakutkan buat Indonesia, karena akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Kenapa? Karena itu kan uang, kita nggak bicara uang ada di luar negara ya, kita bicara tentang APBN, APBD yang kemudian ternyata bisa berubah menjadi milik orang gitu ya. Nah ini buat saya yang memprihatinkan adalah sudah ada loh undang-undangnya, sudah ada peraturan presidennya, bahkan sudah ada program anti korupsi, bahkan di perguruan tinggi itu ada kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Tapi kita masih punya rektor misalnya yang melakukan korupsi. Artinya apa? Artinya kalau saya pakai istilahnya Pak Jokowi, ini kan revolusi mental yang ternyata belum berhasil. Saya tidak berani bilang itu gagal atau tidak, akan tapi ternyata tidak mengubah cara kita memandang jabatan dan harta. Ya, jadi buat saya apa yang bisa dilakukan oleh pejabat itu adalah menelisik kembali hati nuraninya. Mungkin agak susah banget gimana caranya ya. Tapi hal semacam ini buat saya menunjukkan bahwa kita itu nampaknya masih punya budaya korupsi. I'm so sorry. Akan tetapi upaya penanganannya ini walaupun sudah dengan aturan macam-macam, it fails ya. Kenapa ya? Apakah karena yang melakukannya tidak serius? Apakah karena tidak ada keteladanan? Ataukah karena ada kebutuhan yang berlebihan? Karena kalau kita bicara kebutuhan ekonomi, misalnya orang-orang yang tidak mampu, mereka melakukan pencurian. Tapi yang mengkorupsikan nggak ada orang yang nggak mampu. Mereka sudah memiliki harta. Akan tetapi ternyata tidak cukup, karena wah gaji saya kalau ditabung-tabung nggak bisa juga, bisa beli Lamborghini, beli Lexus, beli apalagi lah macam-macam Ferrari gitu ya. Nah padahal pengen. Nah
Jadi lust, nafsu untuk memiliki, nafsu untuk menikmati yang bukan miliknya, nafsu untuk flexing, ya, memamerkan itu nampaknya cukup tinggi di Indonesia. Ya, dan kalau kita lihat di negara-negara lain kan jarang ya. Yang kelihatan ya kemarin itu yang orang istrinya pejabat di Malaysia itu kan, yang kemudian ditangkap itu. Tapi selebih dari itu kita jarang sekali melihat. Apa ini khas Indonesia? I don't know. Harus ada yang melakukan penelitian. Di Asia Tenggara ada beberapa lah Bu ya. Mungkin negara-negara Asia, Filipina ya kan. Kemudian Malaysia yang tasnya di lemari banyak, sepatunya banyak gitu loh Bu ya. Tapi mungkin tidak sebanyak di Indonesia. Mungkin ya karena kita banyak sekali orangnya, betul. Tapi Mbak Tuti kan selain faktor-faktor sosial tadi, nah saya secara teknis yuridis dari segi hukum ini kan biasanya koruptor ini bukan kriminal biasa ya, white collar crime mereka ya, kerah putih gitu ya. Tadi selain cost and benefit ya, dia ngitung juga tidak semudah itu gitu loh membuktikannya. Iya. Nah, betul. apakah aparat hukum kita sudah memiliki kemampuan Bu untuk melaksanakan ini? Apalagi diiming-imingkan bagian dari korupsi, udahlah lu ini gue bagi. Gimana Mbak Tuti? Buat saya memang itu berpengaruh juga, I'm sorry to say. Tapi bayangkan loh, Anda gajinya cuma 6 juta, diiming-imingi 100 juta. Masa nggak keplek-keplek gitu kan, kira-kira yang sederhana seperti itu. Dan para koruptor ini kan bukan cuma mencoba untuk melakukan suap kepada APH, tapi kan mereka juga dibantu oleh lawyer-lawyer ini gitu ya, lawyer yang sudah mengetahui bagaimana hutan rimbanya, lika-likunya kasus korupsi, sehingga they can always find ways untuk bagaimana mungkin tidak membebaskan betul, tapi at least menekan pidananya sampai minimal. Kita sudah punya ketentuan di Undang-Undang Korupsi bahwa kalau Anda menjadi residif korupsi atau melakukan korupsi dalam kondisi darurat, ya misalnya kayak pandemi, bencana alam, kan Anda bisa dikenakan hukuman mati. But we never had that. Belum pernah. Dan ternyata hakim-hakim juga merasa bahwa nggak pantas lah korupsi dihukum mati. Kayaknya begitu kan akhirnya kesimpulannya. Bahkan nggak ada yang seumur hidup juga, seingat saya tuh ada ya. Apakah ada pandangan korupsi kan cuma materi aja, bukan kejahatan yang luar biasa gitu loh. Jadi ya lu ngambil 200 juta ganti 500 juta gitu udah cukup. Gimana Bu? Harusnya kan dia menggerogoti keuangan negara sehingga negara rugi dan banyak dampaknya kepada masyarakat ya. Berbagai hal yang harus dilakukan negara menjadi tidak jalan ya. Nah, ini kan harus dilihat juga nih sama hukum. Tapi mungkin duit ganti duit aja lah gitu loh. Walaupun tadi nggak ada tuh Vina 200 juta korupsi, udah bayar 500 nggak ada kita. 200 juta kalau biasanya sama atau less than kerugiannya, nggak ada yang lebih dari itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga ya. Dan apalagi kalau dari Mahkamah Agung sebenarnya sudah mengeluarkan, walaupun bukan kewenangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan suatu perma seingat saya tahun 2020 tentang kategori kerugian negara. Yang paling berat itu kan lebih dari 100 miliar. Jadi kalau triliunan ini itu kawat. Nah, itu hukumannya bisa tidak ada pidana mati. Hukumannya itu adalah 16 sampai 20 tahun. Jadi nggak ada juga mereka ada ya life sentence ya, saya lupa. Nah, itu karena dianggap tindak pidana yang sangat berat, kemudian sangat peran dari pelakunya sangat tinggi, keuntungannya dia juga sangat tinggi. Nah, itu dia sudah melakukan kategorisasi. Tapi kan ternyata tidak pernah itu dipakai. Paling ada yang Beni Cokro, Bu. Beni Cokro itu yang... Karena sudah berapa triliun itu ya. Gitu. Cuman itu exception lah ya. Sangat exceptional ya. Pengecualian yang lain. Tapi menurut saya Anda benar juga, hakim menganggap bahwa it's only a matter of money. Jadi tidak layaklah dikenakan pidana mati gitu kan. Nah, kalau narkoba ya terorisme baru deh gitu kan. Nah,
apakah karena itu Mbak Tuti perlu ada satu sikap hukum, politik hukum atau apapun namanya yang tanda kutip ekstrim, lebih revolusioner supaya siklus korupsi ini diputus gitu loh, supaya orang benar-benar takut gitu. Termasuk undang-undang Perampasan aset diperluas ya. gitu. Saya harus mengatakan bahwa dengan sangat sedih bahwa hukum itu tidak selalu bisa berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran pembentuk undang-undang. Ya, di Cina itu kan koruptor banyak yang langsung dipenggal kan. Akan tetapi bukan berarti nggak ada korupsi lagi di sana, walaupun angkanya jauh ditekan dibandingkan di Indonesia ya. Nah, kalau kita melihat ketentuan yang ada di dalam undang-undang, memang sekarang sudah lumayan sebenarnya ya. Akan tetapi saya mengambil pikirannya Cesare Beccaria, bahwa hukuman itu harus swift, speedy, and certain, harus segera, cepat, dan pasti. Nah, di kita itu ini yang nggak ada. Akhirnya karena jangankan hukumannya, saya diproses apa enggak kan itu tadi. Makanya mereka akhirnya berpikir cost and benefit. Kira-kira ketangkep nggak ya? Kalau ketangkep, kira-kira gimana caranya supaya nggak ketangkep. Nah, jadi lebih banyak peluang-peluang untuk tidak diproses. Nah, itu menurut saya menyebabkan kemudian angka korupsi itu juga agak susah. Apakah bisa melakukan suatu ketentuan yang ekstraordiner? Nah, saya kira salah satunya adalah dengan RUU perampasan aset. Tapi apakah dia akan efektif? Mungkin di awal-awalnya akan tertatih-tatih, tapi mudah-mudahan kalau kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu perlu dukungan dari civil society, memang tidak bisa pemerintah sendiri ya, karena pada dasarnya kan civil society juga melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah kan gitu. Nah, tadi Mbak Tuti bilang kan kalau untuk pejabat tertentu harusnya diperberat ya. Termasuk menurut saya di penegak-penegak hukum yang melakukan itu. Nah, apakah ini bisa dilaksanakan secara konsisten? Pokoknya lu pejabat tambah nggak sepertiga, tapi tambah setengah dirampas, ini hukuman mati. Kalau gitu penegak hukum juga demikian. Menurut saya itu mungkin saja. Walaupun memang kalau dalam KUHP pejabat yang melakukan pelanggaran kewajiban kan ditambah sepertiga, tapi kan nggak pernah diimplementasikan. Dan ya mungkin ditanya kepada PH kenapa enggak, ditanya kepada hakim kenapa tidak pernah ada pemberatan sepertiga itu, yang memang kemudian membuat masyarakat berpikir, rupanya kalau jadi pejabat itu kita punya privileges juga gitu. Ya itu yang menurut saya harus dibuktikan bahwa nggak ada privilege macam itu harusnya. Nyatanya banyak nggak, Mbak? Banyak. I'm sorry, banyak. Yeah, gitu kan. Nah, Mbak, pertanyaan yang terakhir itu bagaimana supaya undang-undang RUU perampasan aset ini bisa digolkan dan bisa kelak efektif, Mbak? Ya, untuk digolkan saya kira ini ujung tombaknya ada di DPR saat ini. Jadi sungguh-sungguh saya memohon kepada teman-teman di DPR supaya memperhatikan kepentingan publik, dan ini adalah satu undang-undang yang bisa mengurangi tingkat korupsi yang pertama. Nah, itu memang mudah-mudahan tidak harus menunggu dari mana tadi? Harus menunggu dari atas gitu. Harus menunggu sami'na wa ta'na itu ya agak repot. Dan untuk efektivitas yang pertama buat saya perlu ada pelatihan buat anggota aparatur penegak hukum. Dan kemudian di aparatur penegak hukum itu juga harus tinggi tingkat pencegahannya. Ya, dan satu juga menurut saya memang gaji APH kita masih rendah. Polisi dan jaksa. Ini juga menurut saya agak tidak fair ya buat mereka karena pekerjaannya berat. Tadi saya contoh saja, gajinya cuma 5-6 juta diiming-imingi 100 juta menjadi sangat tergoda kan. Jadi pemerintah juga memikirkan bagaimana untuk meningkatkan gaji dari APH itu, dan sekaligus juga menuntut adanya produktivitas yang lebih baik.
Jadi kalau sekarang dengan gaji 5 juta suruh gini-gini, males gitu. Tapi kalau sudah dinaikkan ya, saya kira sekarang udah, karena sudah ada tunjangan kinerja sudah lebih bagus lagi, but still masih saya kira perlu diperhatikan karena mereka menangani kasus-kasus yang berat ini. Gitu. Terima kasih Prof. Tuti hadir, mudah-mudahan memberikan banyak perspektif, wawasan-wawasan buat masyarakat. Demikian untuk podcast 9 kali ini, dan sampai jumpa pada podcast 9 yang akan datang. Terima kasih.